baca doa dulu. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika ya arhamar rahimin. Doa. Zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan. Amin. Wa itu ta'alluma li ilaika tillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna hasanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin ya'ni laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Wa minal mustahzi'ina al-Walid ibn al-Mughirah ila an qala manna'il lil khair ya. Oke. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dzalika zanim angkana dzamali wa banin. Okay. Masih tengah riwayat ya. Silakan yang mau baca, silakan. Bacain satu orang. Sembarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya manna'il lil khairi mu'tadin asim. Manna'il lil khairi yang selalu mencegah kebaikan, mu'tadin yang melampaui batas, asimin yang berdosa. Ini ayat turun kepada Walid ibn al-Mughirah. Ya, berkenaan dengan dia, Allah mengatakan dia termasuk orang yang manna'il lil khair. Orang yang seperti ini, ayat sebelumnya mengatakan wala tuti', jangan engkau ikuti orang-orang yang begitu. Mu'tadin orang yang melampaui batas, asimin yang berdosa ya. Terus utullin yang kasar, ghalidin ya yang kasar orangnya ya, ghaliz. Jafin orang yang gersang, yang berperawakan temperamental, orangnya kasar, orangnya tidak lembut, itu disebut dengan jafin. Utullin. Ini salah satu sifat yang dilarang kita untuk mensifati yang seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, "Inni la ub'atsu ana." Aku ini dilantik bukan untuk melaknat, bukan untuk mencaci maki, bukan untuk menyalahkan, bukan kasar. Satu ayat juga mengatakan bifadlillahi lintalahum. Dalam ayat itu mengatakan walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Lau kunta, andai kata engkau wahai Muhammad, faddan kasar, ghalidhal qalbi keras hati, lam faddu min hauli, maka mereka akan menghindar dari dirimu. Jadi kalau orang kasar, orang yang tidak lembut orangnya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit membentak dan macam itu yang disebut dengan utulling, orang yang kasar yang seperti itu. Dan itu bukan sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan orang yang seperti itu. Ini Walid bin Mughirah. Terus
Angkana damali wa banin, angkana damalin yang memiliki harta yang banyak, sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya bahwa dia ini adalah orang yang kaya raya. Oke. Wa banin, dan mempunyai anak yang banyak. Oke, terus awalin ya. Idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan ke atas dia ayatuna, ayat-ayat kami, Al-Quran, risalah Allah, qala, maka dia berkata asatirul awwalin. Itu adalah dongengnya orang-orang terdahulu. Asatir, omong kosong, kurang lebih seperti itu. Al-Quran itu sesuatu yang dikarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dongeng, karena memang Al-Quran itu banyak sekali memuat sejarah. Bahkan yang paling banyak di dalam Al-Quran itu menceritakan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. Nah, ketika itu disampaikan kepada masyarakat yang kebetulan ada Walid bin Mughirah, justru dia mengatakan bahwa itu dongengnya orang-orang terdahulu, itu asatirul awwalin. Terus sanasimuhu alal khurtum, maka kami akan simah dia, kami akan stempel dia, kurang lebih seperti itu, alal khurtum, atas hidungnya. Artinya dicap dia sebagai orang pembangkang, dicap dia sebagai orang kafir. Simah itu kalau mau bahasa harfiahnya itu, dia semacam besi yang dipanaskan, kemudian biasanya dijadikan pengobatan juga yang seperti itu. Nah, kemudian itu yang ditempelkan pada ternak biasanya, jadi berbekas di situ. Nah, itu disebut dengan simah. Tapi kali ini justru besi yang panas itu dijadikan stempel di mana? Di hidungnya. Itu khurtum itu kalau bahasa harfiahnya adalah belalainya gajah. Gajah punya belalai, hidungnya yang panas, disebut dengan khurtum. Nah, itu kinayah sebenarnya ya, bahasa majas, bukan bahasa langsung. Jadi orang yang di stempel hidungnya, kurang lebih seperti itu, yang dicap hidungnya itu menandakan bahwa orang itu sangat terhina, kurang lebih seperti itu. Nah, itulah Walid ibni Mughirah. Sanasimuhu alal khurtum, nah, kami akan cap dia alal khurtum, ke atas hidungnya. Surah Al-Qalam dari ayat 10 sampai 16. Terus ada di sini kinayatun anil idlali wat tahkir. Jadi sanasimu alal khurtum itu adalah kinayah, sindiran, bahasa tidak langsung, anil izlali, yang menggambarkan tentang al-izlal, kehinaan, wat tahkir, sama ji, izlal at-tahkir, izlal hina, tahkir enteng, remeh temeh, kurang lebih seperti itu. Itu merupakan bahasa kinayah ya. Terus li'annal wajha, karena sesungguhnya muka ya, muka ini, muka kita manusia ini, akramu udwin, itu adalah yang paling mulianya anggota tubuh. Jadi tubuh manusia kalau mau dibagi-bagi, anggota tubuh mana yang paling mulia? Anggota tubuh wajah. Oke. Wal anfu asyrabu ma fihi, dan hidung asyrabu ma fihi, yang paling mulia apa yang ada padanya, apa yang ada pada wajah itu. Seluruh anggota tubuh kalau mau dipilah-pilah, yang paling mulia apakah tangan, apakah kaki dan lain sebagainya? Tidak, yang paling mulia adalah kepala. Nah, kepala lagi ini kalau mau dibagi, mana anggotanya yang paling mulia? Apakah mata atau mulut, hidung atau telinga? Nah, di sini kata beliau asyrafu ma fihi adalah al-ampu, yang paling mulianya adalah hidung. Nah, hidung ini kalau yang paling mulianya ini yang dicoreng, yang ditandai, yang dicap, itu menandakan bahwa orang itu sangat terhina sekali. Kurang lebih seperti itu. Itu bahasa kinayah. Kalau hidung belang, bagaimana? Hidung belang. Biasa dengar istilah hidung belang. Itu kinayah bagi laki-laki yang suka mempermainkan perempuan, disebut dengan si hidung belang. Laki-laki hidung belang. Memangnya belang hidungnya? Nah, tidak belang hidungnya. Dari mana asalnya itu? Itu pernah saya terbaca. Hidung belang itu asal mulanya muncul istilah itu karena zaman VOC. VOC itu zaman Hindia Belanda kalau tidak salah itu.
ada seorang tentara lah, tentara Belanda yang punya prajurit, yang mana prajuritnya ini sering selingkuh ya, sering main perempuan, kurang lebih seperti itu. Marah dia, marah si anunya ini, panglimanya ini, akhirnya ditangkap, kemudian dihukum pancung karena dia berselingkuh dengan seorang yang dilarang. Sebelum dia dihukum pancung, dicoreng mukanya, dikasih warna hitam, termasuk hidungnya juga dicoreng. Nah, saat itulah kemudian terlihat seperti hidung belang. Nah, kemudian istilah itulah yang kemudian melekat sampai sekarang, digunakan oleh orang-orang dalam menilai seorang laki-laki yang selalu mempermainkan perempuan. Nah, itu asal mula hidung belang itu. Apapun itu, yang jelasnya mencoreng hidung itu adalah sesuatu atau bentuk kehinaan terhadap orang tersebut. Nah, ini yang berlaku kepada Walid ibn Mughirah. Terus, ya, walidzalika, oleh sebab itulah istaqu minhu, ya, mengambil kata para ulama minhu darinya, itu istaq, mengambil kata, atau yang disebut dalam istilah nahwu disebut dengan mustaq, isim mustaq, isim yang diambil dari satu kata, dari satu istilah. Kullama yadullu 'ala al-'azamati, setiap apa yang menunjuk ke atas azamati, ya kesombongan. Jadi setiap yang sombong itu selalunya dinisbatkan berkaitan dengan hidung. Azamati anapati. Seperti al-anapati. Anapati hampir sama artinya, angkuh, anapati. Jadi al-anapati itu kata angkuh. Dari mana sih asalnya itu? Istaknya itu, mustaknya itu anapa, dari kata ampun, dari kata hidung. Itu diambil dari kata hidung. Oke. Wahia, nah al-anapa itu adalah al-hamiyah, itu adalah keberanian, ya, keberanian yang konyol, keberanian yang yang tolol lah, hamiyah, ya, keberanian yang kesombongan, yang lahir dari sifat kesombongan. Oke, terus ya, walwasmu, adapun alwasam tadi, sanasimuhu, alwasmu itu atau stempel tadi itu, cap itu, ala asyrafi uduin, atas yang paling mulianya anggota tubuh. Ya. Dalilun itu merupakan dalil, alasan, dalilul izlal, kehinaan, wal ihanati, sama jalila wal ihana, izlal al ihana. Al-wasmu ala asyrafi udin dalilul izlali wal ihana, ya, cap atas yang paling mulianya anggota tubuh itu merupakan dalil kehinaan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, habis ya itu kisah Walid ibnul Mughirah. Oke. Selanjutnya, wa minal mustahzina, dan yang termasuk orang-orang yang menghina, yang mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya An-Nadr bin Al-Haris Al-Abdari, Nadar bin Haris min Bani Abdiddar, daripada Bani Abdiddar bin Qusay. Oke. Ya, karena adalah dia idza jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila duduk Rasul sallallahu alaihi wasallam majlisan, di satu majlis, linnasi, untuk orang-orang, dalam artian menyampaikan nasihat, wejangan, ya yuhaddisuhum, ya bercerita dengan mereka, ngobrol dengan mereka terkait dengan masalah keagamaan, wa yudzakkirhum, dan memperingatkan kepada mereka orang-orang, ma asaba min qablihim, apa yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka, artinya orang-orang terdahulu, mereka yang ingkar ada yang ditimpakan gunung, ada yang dibinasakan dengan badai, ada yang dihancurkan dengan topang, gempa bumi, penyakit yang parah, ditenggelamkan, macam-macam. Itu maksudnya yudzakkirhum ma asaba min qablihim, memperingatkan kepada mereka orang-orang pada saat itu, sahabat, apa yang menimpa umat-umat terdahulu karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ini. Ada isu kerang?
Satu orang dulu lihat-lihat ni saja itu, lihat-lihat ni saja, jatuh nanti apa? Oh itu ada. Ya, main-main. Ya, wa yudzakiruhum ma asaba min qablihim, dan memperingatkan mereka apa yang menimpa umat-umat terdahulu. Qala an-Nadar, maka berkata Nadar bin Haris, ya halummu ya ma'asyara Quraisy, kesinilah wahai orang-orang Quraisy, dipanggil ya setelahnya. Fa inni, sesungguhnya aku, ahsanu minhu hadisan, itu lebih indah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisan, ceritanya. Jadi aku ini kalau masalah menceritakan orang-orang terdahulu, aku lebih hebat daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena memang dia ahli sejarah dalam riwayatnya itu, Nadar bin Haris. Terus ya, summa yuhaddisu an muluki Faris, kemudian si Nadar ini menceritakan kepada mereka orang-orang an muluki Faris, tentang kisah-kisah Raja Persia, karena memang dia ahli sejarah, dia ceritakan kisah Raja Persia begini-begini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan umat-umat terdahulu terkait masalah keagamaan, yang beriman begini, yang tidak beriman ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dia untuk mengumpulkan orang-orang, berharap agar orang-orang pada saat itu tidak tertarik terhadap ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya. Oke. Wa kana ya'lamu ahadisahum, dan adalah dia Nadar bin Haris ini ya'lamu, mengetahui ahadisahum, kisah-kisah mereka ini, raja-raja Persia ini, dia tahu kisah-kisahnya mulai daripada raja pertama sampai terakhir. Terus wa yaqulu, dan dia berkata pada saat itu, ya, ma ahadisu Muhammadin illa asatirul awwalin, tiadalah ceritanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan itu adalah omong kosongnya orang-orang terdahulu, dongengnya orang-orang terdahulu itu. Tidak ada itu yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Nah, pada saat itulah nazala fi surati Luqman, turunlah padanya Nadar bin Haris satu ayat yang ada di dalam surah Al-Luqman yang berbunyi, wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Ada sebagian orang yang membeli lahwal hadis, cerita-cerita yang tidak ada artinya, itu lahwal hadis. Lahwa itu permainan-permainan kata-kata al-hadis. Jadi yang dimaksud adalah Nadar bin Haris ini. Ya. Ini satu asbab nuzul, ya, satu penafsiran lah kurang lebih seperti itu. Kalau di penafsir yang lain, ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa ini berkaitan sama juga, asbabun nuzulnya berkaitan dengan Nadar bin Haris, tapi kali ini kata mereka adalah berkenaan dengan dia mengumpulkan perempuan-perempuan yang pandai menyanyi atau yang disebut dengan mughanniyat. Nah, kemudian dia adakan suatu acara menonton beramai-ramai pada saat itu, tujuannya untuk melalaikan orang-orang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya para mufassir lebih cenderung kepada penafsiran yang itu. Ya, bukan berkaitan dengan cerita-cerita raja-raja Parsi, tapi itu berkaitan dengan biduan yang diambil oleh Nadar bin Haris untuk menghibur orang-orang dalam rangka agar mereka lalai dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke. Itu umumnya mufassir, tapi di sini dia lebih terfokus kepada lahwul hadis, itu adalah cerita daripada Nadar bin Haris untuk menandingi ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan umat-umat terdahulu. Oke, terus bighairi ilmin liyudilla an sabilillah bighairi ilmin, untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada ilmu pengetahuan sedikit pun, wa yattakhidaha huzwa, dan dia mengambilnya sebagai huzwan, permainan yang melalaikan. Huzwan, olok-olok. Dia jadikan sebagai olok-olok. Oke. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itulah bagi mereka adab yang sangat pedih di hari kemudian. Adab yang sangat hina di hari kemudian. Terus
Wa idza tutla alaihi ayatuna, dan apabila dibacakan ke atasnya ayatuna, ayat-ayat kami, walla mustakbira, ia membelakang, mustakbiran dalam keadaan takabur, dalam keadaan sombong. Jadi tinggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ka'allam yasma'ha, seakan-akan ia tidak pernah mendengarnya. Jadi apa dia tidak pernah didengar? Jadi kayak tidak pernah mendengar ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang membuat dia begitu adalah istikbar, ketakaburan dia. Ka'anna fi udunaihi waqara, terus seakan-akan di kedua telinganya itu tertutup, ada penutup sehingga tidak bisa mendengarkan kebenaran itu. Itulah yang digambarkan dalam ayat khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim wa ala sam'ihim waqara. Nah, itu dia. Okey. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka gembirakanlah dia dengan adab yang pedih. Ya, gembira ini bahasa taubih ya, bukan digembirakan betul. Ada menyenangkan ke azab yang pedih itu? Tidak menggembirakan. Maksudnya di sini taubih, saking jengkelnya Allah Subhanahu wa taala sehingga menggunakan bahasa tabsyir. Nah, begitu bentuk kejengkelan lah, kurang lebih seperti itu. Kita juga dalam bahasa sehari-hari seperti itu. Ada teman kalian yang kalian tidak suka misalnya, yang kalian jengkel, yang kalian benci sama dia. Suatu ketika dia terjatuh, apa dibilang? Bagaimana? Enak? Nah, itu. Enak enggak itu jatuh? Enggak enak, cuma kan saking jengkelnya kita itu sehingga kita bilang bagaimana? Enak? Kurang lebih seperti itu. Fabashshirhu, gembirakan dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bi'adzabin alim, akan adab yang sangat pedih. Oke, terus wa kullu haula'i, dan semuanya orang-orang ini tadi, mulai dibahas kemarin dari Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Mu'aid, Wa'il bin As, Walid bin Mughirah, kullu haula'i intaqamallahu, Allah balas minhum, dari mereka, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman terus fit tanzili, di dalam Al-Qur'an, fi suratil Hijr, di dalam surah Al-Hijr. Apa bunyi ayatnya? Inna kafainakal mustahzi'in, sesungguhnya kami, kata Allah, kafainaka, mencukupimu wahai Muhammad, al mustahzi'ina, orang-orang yang mengolok-olok atau orang-orang yang menganiaya kamu. Kami mencukupkan, artinya ya tenang saja, santai saja, cukuplah kami yang akan membalas kepada orang-orang yang seperti ini. Dan terbukti semuanya binasa, tidak ada yang hidup. Orang-orang al mustahzi'in yang digambarkan pada bab-bab sebelumnya atau lembaran-lembaran sebelumnya. Oke. Terus siapa mereka? Alladzina, mereka yang yaj'aluna, menjadikan ma'allahi, bersama Allah Subhanahu wa taala, ilahan akhar, Tuhan yang lain, yang selain daripada Allah. Artinya sekutu, musyrik, mensekutukan Allah. Fasaufa ya'lamun, maka niscaya mereka kelak akan mengetahui itu, akan mengetahui balasan yang akan kami berikan kepada mereka. Oke. Ya. Wa qad wada'a Allahu, dan sungguh Allah meletakkan, jalla dzikruhu, ya, yang besar penyebutannya, artinya Allah Subhanahu wa taala. Mana? Wa qad wada'a Allahu al-wa'da fi suratil madi, ya, janjinya, ya, janji dia untuk membalas fi suratil madi, dalam bentuk madi, dalam bentuk masa lalu, litahaqquqi min wuqu'ihi, ya, untuk menegaskan akan kebenarannya, tahakkuk, kepastiannya, min wuqu'ihi, akan terjadinya. Jadi maksudnya begini, maksudnya di sini di ayat mengatakan pasaupa ya lamun. Pada saat itu Allah mengatakan nanti, saupakan itu lil istiqbal, masa yang akan datang. Jadi lebih dulu Allah mengatakan, menjanjikan. Nah, itu maksudnya al-madi, lebih dulu. Allah mengucapkan itu lebih dulu, nanti baru terjadi balasannya, itu lit tahakkuk. Jadi untuk menegaskan bahwa betul-betul akan terjadi. Karena saufa itu maknanya litahakkuk, ya, pasti. Saufa ya'lamun, pasti mereka akan tahu, pasti mereka akan binasa. Itu maksudnya. Li'annal ayata, karena ayat di sini makkiyah, ayat ini adalah ayat makkiyah. Terus
Ayat makkiyah itu istilah dalam dalam usul tafsir ada disebut ayat makkiyah. Ayat makkiyah itu adalah ayat yang turun di kota Makkah. Mana lebih dulu Makkah baru Madinah? Lebih dulu Makkah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam hidupnya di Makkah, diangkat menjadi nabi. Kemudian setelahnya baru hijrah ke Madinah. Jadi otomatis ayat yang turun di Makkah lebih duluan. Itu maksudnya ayat ini adalah ayat makkiyah, ayat yang diturunkan di Makkah. Wahalaku hadhil fi'ah. Terus ya, dan kebinasaannya orang-orang ini, kelompok ini, karena ba'dal hijrati, itu terjadi setelah hijrahnya, tepatnya setelah perang Badar. Semuanya di situ dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ada yang meninggal di perang Badar, ada yang setelah perang Badar. Oke. Ya, wa minhum, di antara mereka mengkutila, ada yang dibunuh ke Abi Jahal, seperti Abu Jahal. Oke ya? Sudah saya ceritakan sebelumnya siapa yang bunuh Abu Jahal? Siapa? Hah? Ya, Mu'az dan Muawiz. Ya, ingat lagi tuh yang sudah kita pelajari. Jadi dia dibunuh pada perang Badar. Sekedar mengingatkan, pada saat itu Abdurrahman bin Auf ketika di medan perang dia kaget, dia periwayat hadis. Dia kaget, kenapa? Karena ada seorang remaja datang kepada dia kemudian mengatakan, "Ya ammi, wahai paman, mana itu yang namanya Abu Jahal? Saya dengar dia mencaci maki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak mau keluar, aku tidak mau melepaskan dia sampai terjadi kematian entah aku atau entah dia." Padahal masih anak-anak. Tidak lama ada lain sebelah kirinya lagi, masih remaja maksudnya. Ada lain sama juga yang dikatakan. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, mau tahu yang namanya Abu Jahal, itu orangnya. Pada saat itu juga langsung keduanya menyerbu, berkelahi, diserang, mati. Abu Jahal dibunuh oleh seorang remaja. Itu kisahnya. Mu'az, Muawiz, keduanya bersaudara. Satu riwayat ada yang mengatakan, ada juga riwayat mengatakan Mu'az namanya, sama namanya Mu'az, yang satu cuma perbedaannya, yang satu Mu'az bin Afra, yang kedua adalah Mu'az bin Amr ibnil Jamuh. Sama-sama Mu'az tapi tidak bersaudara. Satu. Ada juga yang mengatakan Mu'az dan Muawiz itu yang bersaudara. Ya, jadi ada 3 riwayat. Ada Mu'az, keduanya Mu'az, sama-sama Mu'az bersaudara. Kedua Mu'az, Muawiz bersaudara, dan ketiga Mu'az dan Mu'az tapi tidak bersaudara. Itu riwayatnya. Ada perbedaan tentang itu. Nah, dibunuh oleh kedua remaja tersebut. Setelah dibunuh, tapi ada riwayat yang mengatakan begini, yang bunuh dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu satu riwayat. Tetapi ulama sejarah kemudian menggabungkan riwayat tersebut. Mereka berkesimpulan yang bunuh adalah Mu'az dan Muawiz, sementara yang penggal kepalanya, karena memang terpenggal kepalanya, adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah Mas'ud orangnya kecil. Itu Abu Jahal dibinasakan di perang Badar. Mangkutilah, ada yang dibunuh seperti Abu Jahal. Kemudian dan Nadar bin Haris wa Uqbah bin Abi Mu'aid. Nadar bin Haris juga dibunuh, Uqbah bin Abi Mu'aid juga dibunuh. Tapi keduanya ini tidak dibunuh pada saat perang Badar. Dia dibunuh ketika pulang dari perang Badar. Ringkas saja kisahnya, panjang kisahnya. Yang jelasnya si Nadar bin Haris dan Uqbah bin Mu'aid ini jadi tawanan. Abu Jahal meninggal nih. Selesai peperangan, pulami orang. Dibawa semua tawanan. Pada saat itu di perjalanan pada salah satu tempat yang bernama Dobiyah kalau tidak salah dalam satu riwayat. Dobiyah atau lupa saya. Ada satu tempat singgah di situ, kemudian Nadar bin Haris dibunuh. Kata Rasulullah bunuh. Yang bunuh adalah baginda Ali. Itu satu. Terus lanjut perjalanan singgah satu tempat lagi. Nah, tempat yang kedua persinggahan itu giliran Uqbah bin Mu'aid. Yang bunuh adalah Asim bin Sabit. Rasul sallallahu alaihi wasallam bunuh. Saking jengkelnya. Padahal dalam catatan sejarah itu dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlaknya tidak pernah membunuh yang namanya tawanan. Sandra itu tidak pernah dibunuh. Dan itu etika dalam berperang. Kalau sudah disandra tidak boleh dibunuh. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak untuk yang dua orang ini. Karena memang penganiayaannya luar biasa kepada Rasulullah.
Bahkan Uqbah bin Mu'aid itu ketika orang-orang bertanya, kenapa mau dibunuh ini wahai Rasulullah? Saya membunuh dia karena perlakuan dia yang sudah keterlaluan sama saya. Kata Rasulullah SAW. Tidakkah kalian tahu bahwa dia orang yang menginjak leher saya? Ceritakan oleh Rasulullah SAW waktu di Ka'bah, sujud di Ka'bah, datang Uqbah bin Mu'aid ini. Diinjak lehernya Rasulullah SAW, summa gomazahu. Gomazah itu apa ya? Dikasih begini. Apa itu? Gomazah. Dikasih begitu, kepalanya Rasulullah sujud, sementara sujud. Diinjak kemudian di situ. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, aku kira aku sudah buta pada saat itu. Aku sangka waktu diinjak itu, aku kira buta, maka ini kapan? Nah, setelahnya itu tidak puas dia. Hari berikutnya datang lagi, tapi kali ini dia pakai kotoran ternak, dia pakai isi perut onta, kemudian dituangkan pada saat Rasulullah SAW sujud, ditumpahkan ke situ. Tidak ada orang yang berani membersihkan dari kepala Rasul, dari pundak Rasulullah SAW, kecuali putri tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Itu saja, menangis dia, lihat bapaknya dikasih begitu. Pada saat dia berdiri, wah, di situ langsung mendongak. Kalau berdoa dia di situ, Rasul SAW saking jengkelnya itu. Ya Allah, berdoa dia, bermunajat, merintih dia kepada Allah Subhanahu. Alaika bi Amr bin Hisham, Abu Jahal, nama Abu Jahal. Alaika bi Abi Lahab, alaika bi Uqbah bin Mu'aid, ya Allah, turunkan bencana musibah kepada Abu Jahal. Disebutkan mentong orangnya satu-satu. Kata periwayat hadis tersebut, merinding bulu saya mendengar doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua orang yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hidup setelah perang Badar. Semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk Uqbah bin Mu'aid. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Asim, bunuh. Saking jengkelnya. Nah, itu penghinaan terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sedikit lagi. Wa minhum man ibtalahu Allah bi amrad, dan di antara mereka ada yang diberikan bala oleh Allah Subhanahu wa taala bi amradin syadidah, dengan penyakit yang parah. Penyakit yang luar biasa. Fahalaka, akhirnya dia binasa. Minha, di antaranya yang diberikan bencana penyakit ini ka Abi Lahab. Seperti Abu Lahab. Oh, Abu Lahab itu mati dalam keadaan menggenaskan. Setelah perang Badar, memang dia tidak mati pada perang Badar itu. Pulang dia, dan ada riwayat yang mengatakan tetap dia dengan pembangkangannya, bahkan dia pernah bertemu dengan Ummu Fadal perempuannya. Ummu Fadal ini sudah masuk Islam, dia ketemu sama Abu Lahab, entah dicaci maki. Ummu Fadal ini istri daripada Abbas, mamanya Abdullah bin Abbas, dihina, dicaci maki. Akhirnya Fadal ini dia ambil semacam kayu, dipukul kepalanya. Abu Lahab itu selang 7 hari mati. Abu Lahab matinya menggenaskan. Matinya apa? Keluar semua di tubuhnya itu kayak bisul. Bisul semua, memerah semua tubuhnya itu. Jijik orang. Bahkan setelah meninggalnya itu, semua anaknya meninggalkan. 3 hari setelah dia meninggal, itu pun dipaksa anaknya. Perhatikan bapakmu itu sana mati dia sendiri. Tidak mau, karena takut penyakit itu. Ada sah nama penyakit itu. Karena penyakit itu penyakit yang ditakuti, sama dengan penyakit taun. Anak-anaknya semua tidak ada yang mau. Jadi dibiarkan saja. Dalam riwayatnya itu sampai saking mati dalam keadaan hinanya itu Abu Lahab, tidak ada yang berani sentuh, disemprot pakai air dari jarak jauh, diangkut juga menjauh diangkut, dibuang di tanah lapang, tidak dimakamkan. Setelah dibuang kemudian dilempari batu di situ, ditutupi dengan batu, itu mati dalam keadaan hina. Itu janji Allah kepada Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab, mati dalam keadaan hina. Itu Abu Lahab. Terus ya, wal As bin Wa'il. Nah, ini juga As bin Wa'il juga mati terkena penyakit juga. Penyakit parah, menahun. Saya lupa riwayat kematiannya itu. Yang jelasnya dia mati terserang penyakit juga, As bin Wa'il ini. Terus, nah ini dia Walid bin Mughirah, baru saja kita riwayatkan tadi. Dia mati juga dalam keadaan hina. Walid bin Mughirah ini lucu matinya. Kenapa? Ada berapa riwayat ya. Ada satu riwayat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa terhadap wali. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sallit alaihi syaukatam min ashwakil ardi. Ya Allah, binasakan dia, kenakan dia satu duri daripada duri-duri yang ada di muka bumi. Jadi dia mati tertusuk duri. Dia jalan, dan jalan tak ada yang tusuk di kakinya. Dia lihat, dia lepaskan.
Ternyata infeksi, membesar, itu yang membuat dia mati. Riwayat lain mengatakan dia lewat di salah satu Bani Khuza'ah. Kebetulan di situ ada orang yang sedang memperbaiki panah, sedang yaris apa yaris itu, pakaikan bulu panahnya di situ. Yang jelasnya kerja panah itu orang. Nah lewat yaruddu rida'ahu. Jadi dia lewat di situ dalam keadaan ridanya. Nah seret begini, nah kena panah itu, kena di kakinya di bagian asfalul ka'ab, di bagian bawah daripada mata kakinya, kena di situ. Nah kemudian infeksi, membesar, membengkak, bernanah. Bahkan dalam riwayatnya anaknya pernah tidur malam, kaget dia, basah belakangnya. Kenapa basah belakangnya? Dia terbangun pada saat itu. Kemudian dia kasih bangun bapaknya Walid bin Mughirah. Bangun, tumpahan kirab. Kirab itu apa? Semacam kendi. Tumpah itu kirab. Kata Walid bin Mughirah, bukan kendi yang tumpah, nanah yang keluar dari kakinya itu. Membengkak kemudian meletus. Nah, itu yang kena dia. Nah, itu Walid bin Mughirah. Semuanya tidak ada mati baik-baik. Semuanya yang disebutkan di sini wa kafainakal mustahzin itu mati dalam keadaan hina. Apalagi itu selanjutnya Islam Hamzah. Selanjutnya kita akan membahas itu nanti pada pertemuan yang berikutnya tentang keislamannya Asadullah, singa padang pasir, yaitu paman Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaligus saudara sesusuannya. Oh ini menarik ini Islamnya Hamzah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.